Lalu Ridwan, apa yang terjadi padanya? Dia sudah hilang, tapi ini belum berakhir, jawab Guntur pelan. Ada sesuatu yang lebih besar, perjanjian yang harus dipenuhi dengan darah. Wahyu merasakan sesuatu yang sangat gelap mulai mengalir dalam suasana itu. Sesuatu yang sudah lama terkubur dan kini mulai bangkit lagi. Di rumah Mbah Sarinah duduk di depan altar kecil, di rumahnya yang penuh dengan benda-benda ritual. Di tangan tuanya ia memegang sepotong kain kuno, dan di atasnya terdapat sejumlah benda berlumuran darah. Ia merapal mantra dengan suara lirih, matanya tertutup, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba sebuah suara bergema dalam ruangannya, bukan suara manusia, tapi suara yang datang dari tanah itu sendiri. Darah, darah. Untuk membayar jiwa-jiwa yang hilang, Mbah Sarinah membuka matanya dan melihat sebuah bayangan yang melintas di luar jendela, seakan-akan sesuatu yang bergerak dari dalam tanah. Itu adalah makhluk yang telah lama terperangkap, dan kini ia mendekat dengan cepat. Mbah Sarinah tahu bahwa waktu mereka sudah habis. Kutukan itu akan segera mencapai titik puncaknya. Kembali ke lokasi proyek, Wahyu dan Guntur memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mulai menggali catatan proyek lama, mencari tahu lebih banyak tentang sejarah tanah itu. Di sana, mereka menemukan surat-surat lama yang ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah diketahui identitasnya. Mereka juga menemukan foto-foto usang yang menunjukkan sebuah keluarga Belanda yang terlibat langsung dalam pengelolaan tanah tersebut. Dan satu foto yang sangat mengerikan, foto seorang pria yang sedang diikat dan diperlakukan dengan kejam. Guntur membuka halaman terakhir catatan itu dan menemukan tulisan tangan yang hampir tidak bisa dibaca. Kami telah mengikat mereka. Jiwa mereka tidak akan pernah pergi. Satu persatu mereka akan datang lagi. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan mengutuk yang lain. Kami telah mencatat semua nama. Kami akan membayar dengan darah. Mereka berdua terdiam. Wahyu merasa sebuah kerisauan yang mencekam merayapi tubuhnya. Apa yang dimaksud dengan nama-nama? Tanya Wahyu, suara seraknya menggema di ruang kecil itu. Nama kita, jawab Guntur, menelan ludah. Dan sekarang kita sudah mulai membayar. Malam itu, di tempat yang lebih jauh, Arif, yang sebelumnya menghilang, tiba-tiba muncul kembali. Tapi bukan dalam bentuk yang biasa. Ia berdiri di depan sebuah gerbang tua, wajahnya pucat dan matanya kosong. Seperti makhluk yang bukan manusia. Tubuhnya tampak tidak utuh, berbeda, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Arif, bisik Wahyu, melihat sosok itu dari kejauhan. Arif mengangkat tangannya, menatap mereka tanpa ekspresi. Dan dengan suara serak ia berkata, "Aku tidak bisa kembali, ini bukan dunia kita lagi." Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan Arif, Wahyu tidak bisa tidur. Wajah itu bukan wajah manusia lagi. Wajah Arif yang dulu ceria kini telah berubah menjadi sosok kosong, kulitnya keabu-abuan, matanya hitam legam, dan tubuhnya seperti melayang. Dia bukan Arif lagi, kata Wahyu pelan, duduk di ruang kerja kecilnya di kantor proyek yang mulai ditinggalkan. Dia mungkin cuma sisa dari apa yang dulu pernah jadi dirinya. Guntur yang duduk di seberangnya membuka catatan lama yang mereka temukan siang tadi. Ia menunjuk ke salah satu lembaran rapuh yang hampir hancur karena kelembapan. Ini daftar keluarga yang pernah tinggal di atas tanah ini, ujar Guntur. Ada yang aneh. Ia memperlihatkan nama terakhir di daftar itu, Hermanus van Vleck, seorang pemilik perkebunan asal Belanda, bersama keluarganya yang terdiri dari istri dan 3 anak. Catatan mencatat bahwa mereka menghilang secara misterius di tahun 1921. Tak lama setelah terjadi rangkaian kematian aneh para pekerja lokal. Lihat ini, Guntur menambahkan. Ada coretan tangan di balik lembar catatan ini. Kayaknya bukan bagian resmi, mungkin catatan pribadi. Wahyu membaca pelan coretan itu. Aku dengar mereka berteriak dari dalam tanah. Jiwa mereka tidak pernah pergi. Aku melihat anak-anak Van Vleck menari di tengah malam di atas kuburan yang kami gali sendiri. Kami sudah membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Wahyu dan Guntur saling berpandangan. Mereka menyadari satu hal.
Keluarga Van Vleck telah memainkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan sekarang semua akibatnya jatuh pada mereka. Di rumah Mbah Sarinah, malam yang semakin pekat membuat langit tampak menggantung rendah. Angin yang biasanya hangat terasa seperti embusan dingin dari liang kubur. Di dalam rumahnya yang penuh dupa dan mantra, Mbah Sarinah sedang menyusun sebuah lingkaran garam dan bunga 7 rupa di lantai, bersiap untuk pemanggilan jiwa. Ia tahu waktunya semakin sempit. Ia duduk bersila dan mulai merapal. Suaranya gemetar namun mantap. Mantra-mantra tua berbahasa Jawa kuno mengisi udara, membelah kesunyian malam. Dan saat lingkaran itu mulai bergetar, bayangan hitam muncul di tengahnya. Sebuah sosok laki-laki Belanda, berpakaian lusuh dengan luka di sekujur tubuh, muncul dalam bentuk roh. "Hermanus," ucap Mbah Sarinah pelan. Roh itu membuka matanya perlahan. Suaranya berat dan patah-patah, seperti berasal dari jauh. "Kami hanya ingin hidup abadi. Kami tidak tahu mereka akan membalas. Jiwa-jiwa itu bukan milik kami. Tapi kami telah menyegel mereka. Dan sekarang, kutukan itu mencari wadah baru." Kembali ke proyek, Wahyu dan Guntur menemukan sesuatu yang tak mereka duga. Saat memeriksa gudang tua di sudut belakang area proyek, mereka menjumpai pintu kecil tersembunyi di bawah tumpukan kayu. Pintu itu terbuat dari besi dan ditutup dengan gembok tua yang anehnya sudah terbuka sendiri. "Lo yakin kita harus buka ini?" tanya Guntur, menelan ludah. "Kita udah terlalu jauh," jawab Wahyu sambil menarik tuas pintu itu. Saat pintu terbuka, bau busuk menyengat keluar. Tangga batu menurun ke bawah tanah. Gelap, lembab, dan terasa hidup. Mereka turun perlahan, senter di tangan. Setiap langkah terasa seperti masuk ke dalam rahim kematian. Di bawah sana, mereka menemukan ruang bawah tanah kuno dengan dinding batu berlumut. Di tengah ruangan, terdapat 5 peti kayu, 4 terbuka, dan 1 masih tertutup rapat dengan rantai. Peti itu terukir simbol yang sama dengan yang mereka lihat di buku tua. Simbol segel jiwa. Dan di atas peti itu, sebuah cermin kecil retak yang memantulkan bukan wajah mereka, melainkan wajah-wajah yang bukan milik siapapun. Wajah-wajah penuh amarah dan penderitaan. Suara berat terdengar dari balik peti tertutup. 1 jiwa lagi, 1 tanda tangan lagi, maka pintu akan terbuka sepenuhnya. Wahyu dan Guntur saling menatap. Mereka tahu, mereka tak hanya menemukan kebenaran. Mereka baru saja membangunkan sesuatu. Guntur tak bisa menahan rasa mualnya. Bau yang menyembur dari ruang bawah tanah begitu kuat, seperti daging busuk yang dipendam selama puluhan tahun. Ia terbatuk keras, memalingkan wajah dari peti yang tertutup rantai. Di sisi lain, Wahyu tetap memandangi cermin kecil yang retak. Cermin itu memantulkan bayangan dirinya, tapi bukan seperti biasanya. Di pantulan itu, tubuh Wahyu dipenuhi luka lebam dan darah segar, dan matanya menatap balik padanya, menangis darah. "Wahyu, kita harus pergi dari sini," bisik Guntur. "Tempat ini bukan buat manusia." Tapi Wahyu tak menjawab. Ia malah perlahan berjalan ke arah peti tertutup itu. Ada sesuatu yang memanggilnya, suara yang tak terdengar oleh telinga, tapi terasa dalam tulang. 1 tanda tangan lagi. Suara itu bergema di benaknya. Ia hampir menyentuh rantai peti saat tiba-tiba, "Jangan!" Suara keras itu menggema di dalam ruang bawah tanah, diikuti sosok tua berjubah abu-abu yang melangkah masuk dari tangga. Mbah Sarinah. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat segenggam garam dan menaburkannya ke arah peti. Rantai itu bergetar sendiri, mengeluarkan suara logam yang memekakkan telinga. "Ini bukan untuk dibuka oleh tangan kalian," ujar Mbah Sarinah, matanya tajam menatap Wahyu. "Itu adalah wadah terakhir, satu-satunya yang masih menyimpan roh yang tak ingin sekadar membalas dendam, tapi menggantikan tempatnya di dunia manusia." Wahyu mundur, tubuhnya berkeringat dingin. "Kenapa kami? Kenapa bukan orang lain?" Mbah Sarinah menatap mereka lama. "Karena darah kalian adalah bagian dari perjanjian lama itu. Beberapa dekade lalu, keluarga Wahyu dan Guntur rupanya bukan orang asing bagi tanah ini.
Leluhur mereka adalah mandor-mandor lokal yang dulu membantu keluarga Belanda membangun tempat persembunyian di bawah tanah. Mereka diberi janji harta dan tanah, asal bersedia membantu mengubur para tawanan pemberontak yang dianggap pengacau. Tapi mereka tidak tahu, yang dikubur bukan sekadar manusia. Mereka adalah orang-orang sakti, para penjaga tanah yang memiliki ikatan spiritual dengan alam. Ketika tubuh-tubuh itu dikubur tanpa upacara dan restu adat, jiwa-jiwa mereka tidak pernah pergi. Dan darah para pengkhianat, keturunan para pengubur itulah yang ditagih sebagai ganti rugi. Kembali ke masa kini. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Guntur. Kalau kami bagian dari kutukan ini, apa kami akan mati juga? Tidak. Kalau kalian membantu menghentikannya, jawab Mbak Sarina. Kalian harus menutup kembali segel terakhir, dan untuk itu kalian harus masuk ke dalam pintu di bawah nisan utama. Wahyu menggeleng. Itu bunuh diri. Lebih baik mati sebagai penjaga, kata Mbak Sarina dengan tenang, daripada hidup sebagai wadah kutukan. Malam itu juga, mereka kembali ke lokasi awal, di mana Ridwan pertama kali melihat nisan besar yang menonjol dari tanah. Kali ini, tanahnya telah retak lebih dalam. Dari dalam celah, asap hitam tipis naik perlahan. Mereka membawa perlengkapan ritual sesuai petunjuk Mbak Sarina. Garam, bunga 7 rupa, cermin bersih, dan satu helai rambut dari keturunan asli tanah tersebut, yang ternyata adalah Guntur sendiri. Mereka menggali hingga nisan tergeser, dan benar saja, di bawahnya terdapat lubang batu yang mengarah ke bawah, seperti sumur tua yang tak berujung. Udara dari dalam lubang itu terasa dingin dan berat, seperti menghirup kegelapan. Kalau kita masuk, belum tentu bisa keluar, bisik Guntur. Wahyu menyalakan lilin terakhir yang mereka bawa, lalu menatap sahabatnya. Kalau kita nggak masuk, nggak akan ada yang keluar lagi dari sini, selain kematian. Mereka berdua melangkah masuk. Dan di balik lubang itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tangga batu yang mereka pijak semakin menurun, melingkar seperti spiral tanpa ujung. Lilin yang mereka bawa hanya memberi cahaya sejengkal. Sisanya hanya kegelapan pekat yang terasa hidup. Langkah mereka makin pelan, napas makin berat. Udara di bawah sana terasa padat dan dingin, seakan dipenuhi bisikan tak bersuara. Sampai akhirnya, mereka tiba di bawah. Sebuah ruang melingkar besar, berdinding batu tua yang tertutup akar dan jamur. Di tengahnya, terdapat altar batu tua berbentuk matahari terbalik. Dan di sekelilingnya, 5 tiang kayu, yang masing-masing memiliki bekas ikatan dan noda darah hitam. Di antara altar dan tiang-tiang itu, terbaring jasad-jasad tua, sudah membusuk namun tetap utuh, seperti dijaga. Wahyu menggigil. Ini tempat pengorbanan. Guntur mengangguk perlahan. Mereka nggak pernah pergi, roh mereka tetap di sini. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan dalam pikiran, tapi menggema nyata di ruang itu. Darah belum lunas, pengkhianat belum membayar. Dari bayang-bayang sudut ruang, muncul sosok tinggi, kurus dan terbungkus kain kafan tua. Wajahnya ditutupi topeng tanah liat retak, dan matanya kosong, hitam tak berujung. Itu bukan manusia, itu adalah roh penjaga kutukan. Makhluk yang pernah disebut Mbah Sarina sebagai wadah terakhir. Makhluk itu melangkah perlahan, tanpa suara, mendekati mereka. Tubuhnya mengambang, namun bayangannya merayap di dinding seperti belut hitam. Jangan bergerak, bisik Wahyu, suara gemetar. Tapi Guntur malah melangkah maju. Tangannya mengeluarkan cermin bersih yang dibungkus kain putih. Kalau kita mau menutup segel ini, kita harus balikin cermin ini ke altar, katanya. Cermin ini pernah diambil dari tempat ini. Itu yang membukakan jalan buat kutukannya. Makhluk itu mengerang keras, dan ruangan mulai bergetar. Dinding berdarah, langit-langit retak. Teriakan jiwa-jiwa muncul dari dalam tanah. Guntur berlari ke altar, meletakkan cermin di tengah simbol matahari terbalik. Saat cermin menyentuh altar, ruangan langsung terselimuti cahaya merah pekat. Dan makhluk penjaga itu meraung keras. Tangannya meraih Guntur. Wahyu berteriak, "Guntur!" Makhluk itu menggenggam tubuh Guntur, dan darah mulai menetes dari matanya. Tapi Guntur tetap memegang cermin itu.
tak melepaskannya walau tubuhnya gemetar dan mulai membiru. Kalau aku jatuh, teruskan ritualnya, bisiknya lirih. Wahyu tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengeluarkan bunga 7 rupa, menaburkannya, membentuk lingkaran, lalu melafalkan mantra yang diajarkan Mbah Sarina. Saat mantra itu selesai dibaca, lilin di tangan Wahyu menyala besar, dan makhluk penjaga menjerit, tubuhnya mulai pecah seperti tanah kering. Cermin bergetar, dan dari dalamnya muncul bayangan Ridwan dan Arif, terperangkap, berteriak minta tolong. Tapi sebelum Wahyu bisa menyentuh mereka, cermin pecah dan bayangan itu lenyap. Makhluk penjaga meledak menjadi abu, dan altar terbelah dua, mengeluarkan cahaya putih. Guntur jatuh ke tanah, tubuhnya lemas tapi masih bernapas. Dan suara terakhir yang terdengar di ruang itu adalah bisikan, bukan dari makhluk, tapi dari tanah itu sendiri. Kutukan ini tertidur, tapi belum mati. Wahyu dan Guntur berhasil menyegel kembali altar pengorbanan, tapi dengan harga yang berat. Jiwa-jiwa yang terperangkap tidak bisa diselamatkan. Dan tanah itu, meski tenang, masih menyimpan amarah. Sudah 2 minggu sejak mereka menutup altar di bawah tanah. Proyek dihentikan total. Seluruh area dijaga dan diberi garis polisi. Namun tak satu pun petugas berani berjaga malam. Wahyu dan Guntur kembali ke rumah masing-masing, mencoba melanjutkan hidup. Walau jelas, mereka bukan orang yang sama lagi. Guntur masih lemas, sering bermimpi buruk, dan terbangun dengan tubuh berkeringat. Wahyu sebaliknya mengalami kejadian yang lebih aneh. Setiap malam, jam 2:17, ia terbangun sendiri, dan cermin kamarnya selalu berkabut dari dalam. Pagi itu, ia menerima paket tanpa nama. Di dalamnya, sebuah buku tua berbahasa Belanda dan selembar foto keluarga kuno, sepasang suami istri dengan 3 anak, dan seorang pembantu wanita di belakang mereka. Di balik foto tertulis dengan tinta hitam, Vlek niet gestorven, alleen veranderd. Van Vlek tidak mati, hanya berubah. Nama itu, Van Vlek, nama yang sama dari catatan keluarga Belanda terdahulu. Di tempat lain, seorang wanita bule paruh baya tiba di desa itu. Rambut pirang keperakan, matanya tajam. Namanya Clara Van Vlek, seorang profesor sejarah dan antropolog dari Belanda. Dia bukan turis biasa. Dia datang untuk mengambil kembali warisan keluarganya. Keesokan harinya Wahyu dan Guntur dipanggil ke balai desa. Mbah Sarina sudah duduk di sana bersama kepala desa dan 1 orang asing yang tampak mencolok. Clara memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. Ayah saya meninggal 2 bulan lalu, katanya pelan, dan ia meninggalkan 1 pesan terakhir. Kembalilah ke tanah tua dan selesaikan apa yang belum ditutup. Wahyu menyipitkan mata. Tanah tua? Maksudnya tanah proyek? Clara tersenyum tipis. Bukan hanya proyek, seluruh desa ini dulunya bagian dari pekarangan keluarga kami. Semua orang terdiam. Dan altar yang kalian segel, lanjutnya, bukan sekadar tempat pemujaan. Itu adalah bagian dari ritual keluarga kami sejak ratusan tahun lalu, untuk hidup abadi. Tapi kalian menghentikannya. Guntur berdiri dari kursinya, marah. Kalian korbankan nyawa orang buat hidup lebih lama? Itu bukan ritual, itu pembantaian. Tapi Clara hanya menatap tenang. Kalian pikir segel itu bisa bertahan lama? Tanah ini tidak ingin dikunci. Kalian hanya memperlambatnya. Tapi saya akan menyelesaikan yang tertunda. Ia berdiri, lalu menatap langsung ke mata Wahyu. Dan saya akan mulai dengan kalian berdua. Malam itu, teror kembali. Wahyu terbangun oleh suara pintu yang terbuka sendiri. Cermin kamarnya kembali berkabut, tapi kali ini ada bayangan di baliknya. Bukan hanya 1, tapi 5. Wajah-wajah yang dulu mereka lihat di bawah tanah kini menempel di permukaan kaca, seolah ingin keluar. Dan di antara mereka, 1 wajah tersenyum, Clara. Malam itu hujan turun deras, seperti tak ingin membiarkan tanah ini tidur. Di rumah Wahyu, lilin-lilin menyala menggantikan listrik yang mati mendadak. Suasana begitu sunyi, hanya suara tetes air dari atap yang bocor, dan bisikan samar dari balik cermin yang kini ditutupi kain putih. Guntur datang terburu-buru, membawa koran tua yang ditemukan di rumah Mbah Sarina.
Ini bukan cuma soal keluarga Van Vleck, katanya. Lihat ini, ada nama nenekku di artikel tahun 1965. Dia salah satu saksi peristiwa hilangnya 11 orang warga yang dikubur tanpa jejak di lokasi proyek itu. Wahyu membaca cepat. Dan semua kejadian itu terjadi setiap 60 tahun sekali. Ya, ujar Guntur. Dan tahun ini, tepat 60 tahun sejak pengorbanan terakhir. Di sisi lain desa, Clara Van Vleck telah mulai mengaktifkan kembali ritual tua yang terkubur dalam manuskrip keluarganya. Ia memilih sebuah rumah tua di pinggir sungai sebagai tempat pembersihan. Dan malam itu, warga menemukan 2 kambing dan 1 anak kecil menghilang. Polisi tak bisa berbuat banyak. Mereka mulai ketakutan, dan keesokan paginya, seluruh kaca di rumah-rumah desa pecah secara bersamaan, meninggalkan bekas tangan berdarah di permukaannya. Mbah Sarina jatuh sakit. Ia hanya berbisik satu hal pada Wahyu sebelum tidak sadarkan diri. Kalau ingin memutus kutukan, cari tempat asal darahnya. Bukan tempat kematian, tapi tempat lahirnya ritual pertama. Wahyu dan Guntur mulai mencari arsip desa lama dan akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebelum datangnya keluarga Van Vleck, desa itu dikenal dengan nama Karang Mati dan memiliki legenda tentang sumur darah. Sumur yang konon menjadi tempat pertama kali orang Belanda mempersembahkan nyawa untuk membuka jalur kekuasaan spiritual. Sumur itu sekarang tertutup dan tertimbun di balik gudang tua milik sekolah dasar yang telah lama tak digunakan. Malam hari, dengan hanya berbekal senter dan sekop, mereka membuka lantai kayu gudang dan mulai menggali tanah di bawahnya. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan penutup batu bundar dengan ukiran yang sama seperti di altar bawah tanah. Saat dibuka, bau menyengat langsung menyergap, darah kering dan tulang-tulang hitam, tertata seperti labirin di dasar sumur. Di tengahnya terdapat sebuah peti besi kecil, yang ketika dibuka menyimpan potongan rambut, gigi dan jimat-jimat tua, semua milik orang pertama yang dikorbankan. Dan di bawahnya, gulungan kontrak lama tertulis dalam 2 bahasa, Belanda dan Jawa kuno. Kontrak itu mengikat darah dari 2 garis keturunan, Van Vleck dan penjaga ritual asli dari desa. Ini alasan kenapa kita nggak bisa kabur, kata Guntur pelan. Kita bukan korban acak, kita ini bagian dari kontrak itu. Wahyu menggenggam gulungan itu erat. Kalau begitu, kita akan jadi orang terakhir yang masuk kontrak ini. Tapi sebelum mereka bisa membawa gulungan itu keluar, cahaya di sekeliling sumur padam. Dan dari kegelapan suara lembut terdengar, darah kalian belum cukup, kalian harus memberi 1 nyawa lagi. Sumur tua itu kini terbuka. Bau darah, tulang, dan kematian begitu kental di udara. Seolah waktu kembali berjalan ke masa ratusan tahun lalu. Wahyu dan Guntur berdiri diam, cahaya senter mereka gemetar, sementara suara dari kegelapan terdengar lebih jelas, lebih nyata. Darah kalian belum cukup. Kontrak ini harus ditutup dengan pilihan. Wahyu menatap gulungan kontrak itu. Kulitnya terbuat dari kulit manusia. Tintanya hitam seperti darah beku. Ia tahu, untuk menutup kontrak ini, 1 dari mereka harus jadi tumbal. Guntur menatapnya. Jangan lihat aku kayak gitu. Kita cari cara lain. Tapi sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, tanah di sekitar mereka retak. Dan bayangan merah keluar dari dalam sumur. Bentuknya tak jelas, terbuat dari asap dan daging busuk, dengan wajah-wajah manusia menjerit dari permukaannya. Itu adalah penjaga kontrak, makhluk yang dilahirkan dari setiap tumbal sejak generasi pertama. Dan di belakangnya, Clara Van Vleck muncul. Clara berdiri di sisi sumur dengan kalung besi tua di tangannya. Kalian menggali terlalu dalam, tapi itu baik. Sekarang kita bisa akhiri semua ini. Dengan nyawa orang lain, teriak Wahyu. Dengan kebenaran, jawab Clara. Kalian pikir saya ingin hidup abadi? Tidak. Saya ingin membebaskan garis keturunan kami dari kontrak ini. Tapi untuk itu, seseorang harus menggantikan posisi terakhir dalam rantai darah. Ia menatap Guntur. Kau keturunan dari penjaga pertama, dan dia menunjuk Wahyu, cucu dari pengukir kontrak.
Mereka adalah kunci hidup dan kematian kontrak itu. Suara dari dalam sumur makin keras, angin berhembus dari dasar, dan bayangan itu mulai menyatu menjadi sosok manusia besar, bermahkota darah, bertangan 3, dan membawa tulang sebagai tongkat. Ia menunjuk ke atas dengan satu tangan. Berikan satu, bebaskan semua. Waktu hampir habis. Clara berjalan ke tepi sumur, lalu menatap Wahyu. Aku bisa lompat sekarang dan menyelesaikannya. Tapi itu tidak akan memutus rantai ini. Harus dari kalian. Guntur menatap Wahyu. Lo punya keluarga. Ibu lo masih nunggu di rumah. Gue? Cuman anak kontraktor sialan yang bangun di atas kuburan. Jangan bodoh, balas Wahyu. Kita cari jalan lain. Guntur tersenyum kecil, lalu mendorong Wahyu ke belakang. Gua pilih, jadi tumbal terakhir. Sebelum Wahyu bisa menariknya, Guntur meloncat ke dalam sumur, membawa gulungan kontrak bersamanya. Cahaya merah membuncah dari dalam lubang, langit gemuruh, dan suara jeritan ribuan jiwa mengguncang desa. Lalu, hening, keesokan pagi, langit cerah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Tanah yang dulunya mati kini berbau segar. Tidak ada lagi bayangan, cermin atau darah menetes di malam hari. Dan di bekas gudang sekolah, sumur itu telah tertutup kembali, seolah tidak pernah ada. Di rumah Wahyu, ia duduk di beranda, memegang selembar surat yang ditulis dengan cepat. Tulisannya milik Guntur. Kalau hidup kita cuma sekali, ya udah. Mending dimanfaatin buat nutup neraka kayak begini. Jangan salahin dirimu. Jangan biarin gue mati sia-sia. Wahyu menangis dalam diam. Tapi ia tahu, kutukan itu sudah berakhir. Dengan darah dan pengorbanan.